Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif dari kelas Biologi C akan menjelaskan tentang satu pertemuan mengenai kuliah mikrobiologi kesehatan. Ini mengenai mikroba dan timbulnya penyakit. Masuknya mikroba ke dalam jaringan tubuh atau disebut juga dengan istilah terpapar, kemudian berkembang biak, kemudian menyerang sistem imun dan menimbulkan gejala penyakit. Seperti yang kita ketahui bahwa proses pertama jika mikroba ingin menyerang tubuh adalah terpapar. Tubuh ini memiliki bagian tersendiri yang berperan sebagai reseptor atau penerima. Kemudian, di dalam tubuh ini mikroba berkembang biak. Setelah berkembang biak, maka akan menyerang sistem imun dan kemudian berakhir pada gejala penyakit yang mulai timbul dengan istilah infeksi. Kemudian masa inkubasi. Masa inkubasi ini adalah masa pengerangan atau masa awal terpapar virus. Contohnya kita ambil virus COVID-19 yang memiliki masa inkubasi sekitar 14 hari atau 2 pekan lamanya. Setelah 14 hari tersebut, maka COVID-19 ini mulai menimbulkan gejala-gejala. Jadi dapat dikatakan bahwa masa inkubasi ini adalah masa interval waktu dimulai antara sejak pertama kali terpapar hingga timbulnya gejala penyakit. Gejala klinik sebagai akibat adanya infeksi bisa sembuh kembali secara sempurna atau kelainan patologinya reversibel atau sembuh. Tetapi ada juga dengan gejala sisa kelainan patologinya irreversibel. Jadi di sini kita dapat 2 poin, yaitu reversibel dan irreversibel. Sebagai contoh, radang paru-paru atau pneumonia yang disebabkan oleh Streptococcus pneumonia biasanya reversibel. Artinya, arsitektur dan fungsi jaringan paru kembali seperti normal begitu bibit penyakit dari Streptococcus pneumonia dieradikasi atau dihilangkan. Dapat diartikan bahwa ketika terserang Streptococcus pneumonia, maka jaringan seperti paru itu akan rusak atau terhambat kerjanya karena Streptococcus pneumonia ini. Namun, ketika Streptococcus pneumonia telah sembuh atau bibit penyakitnya itu dihilangkan, maka jaringan atau bagian tubuh yang terserang dari penyakit ini maka akan sembuh. Jadi sifatnya itu reversibel, tidak menghancurkan. Kemudian pneumonia, maksud saya Klebsiella pneumonia biasanya menimbulkan fibrosis di mana terjadi perubahan arsitektur maupun fungsi jaringan paru secara menetap yang dapat menimbulkan penyakit paru yang kronis atau menahun. Ini adalah contoh dari irreversible. Jika Streptococcus pneumonia bersifat reversibel, maka Klebsiella pneumonia itu bersifat sebaliknya atau irreversible, yang mana ketika bibit penyakitnya hilang pun, maka seperti contoh jaringan paru atau bagian tubuh manapun yang terserang penyakit ini akan tetap seperti itu, tidak sembuh dan tetap mengalami kerusakan atau irreversible. Kemudian, di samping itu, infeksi primer atau infeksi yang pertama dapat pula memudahkan terjadinya reinfeksi atau infeksi ulangan oleh mikroba yang sama maupun infeksi sekunder atau infeksi yang kedua oleh mikroba jenis lainnya. Dari kalimat ini dipahami bahwa ketika kita telah terinfeksi, maka kita akan mudah terinfeksi kedua kalinya oleh mikroba yang sama ataupun mikroba jenis lainnya. Namun saya pernah mendapatkan informasi dari sebuah artikel, pernah membaca dan mengetahui bahwa ketika kita terserang oleh suatu jenis virus atau bakteri dengan jenis apapun, maka antibodi kita akan mengenali virus tersebut dan membentuk antibodi yang sesuai dengan virus tersebut. Jadi, ketika virus tersebut ingin menyerang untuk kedua kalinya, maka virus itu akan butuh usaha lebih keras untuk menembus tubuh kita. Jadi, sederhananya seperti ini. Semisal Klebsiella pneumonia itu belum pernah menyerang tubuh kita, maka dia akan mudah masuk
Namun, setelah terserang untuk pertama kalinya, antibodi ini langsung mengenali dan mendeteksi Klebsiella pneumonia ini, lalu membentuk antibodinya. Jadi ketika Klebsiella pneumonia ingin menyerang untuk kedua kalinya, maka itu tidak akan mudah karena sebelumnya pada infeksi pertama antibodi Klebsiella ini telah dibentuk. Itu menurut pemahaman saya, ketika kita telah terinfeksi pertama kali, maka antibodi dari penyakit tersebut akan dibentuk. Jadi ketika ingin diserang kedua kalinya, maka butuh usaha lebih dari virus atau bakteri tersebut. Pada penyakit tertentu, seseorang dapat saja mengandung bibit penyakit walaupun ia sudah tidak menunjukkan gejala penyakitnya. Jadi dipahami bahwa seperti contoh pada Streptococcus pneumonia. Maksud saya Streptococcus pneumonia. Misal pada penyakit itu, walaupun sudah tidak mengandung bibit penyakit, tapi dia masih dapat menunjukkan gejala penyakitnya. Meskipun sudah sembuh, jadi pada penyakit tertentu seseorang dapat saja mengandung bibit penyakit walaupun ia sudah tidak menunjukkan gejala penyakitnya. Misalnya, seseorang yang telah sembuh dari penyakit tipus abdominalis, di dalam kandung empedunya masih mengandung Salmonella typhosa dan mengeluarkan bakteri ini ke dalam fesesnya walaupun ia sudah tidak menunjukkan gejala penyakitnya. Jadi, dalam beberapa kasus, hal-hal seperti ini tuh masih kemungkinan terjadi. Orang ini disebut karir ya, atau karir itu sebagai pembawa dalam genetika. Status karir ini bisa berlangsung lama atau sebentar. Karir ini sangat berbahaya bagi orang lain yang susceptible atau rentan, sehingga ketularan maupun bagi dirinya sendiri atau terjadi reinfeksi. Jadi susceptible ini dapat kita bahasakan bahwa orang ini rentan ketularan penyakit. Mungkin itu saja. Yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Arif, kelas biologi C. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.